Oke, udah siap nih? Oke. Udah siap dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gima warahmatullahi gimana nih kabarnya nih? Puasa-puasa gitu ya kan? Harusnya makin semangat wabarakatuh. lah. Oke. Ya itulah. Oke dah kalau kayak gitu. Jadi kita di sini kan udah berempat nih saya nih. Ada Abdul Basit, ada Rizky Fadila, ada Ramadan. Nah, ada gue sendiri nih, ada Dilfu nih. Nah, habis itu jadi kita nih di sini nih kita podcast bakal ngebahas tentang sejarah Indonesia. Nah, habis itu materinya tuh tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Jepang. Nah, habis itu yang kita ngulik tuh perlawanan Aceh. Oke. Berhubung pembahasannya sejarah nih ya. Menurut kalian bertiga nih apa sih yang dimaksud sejarah tuh gimana? Bisa Um, dimulai? Ah, Menurut gua sejarah itu kayak suatu kejadian di masa lampau sih, suatu kejadian di masa lalu yang memiliki keistimewaan buat dikenang dan dipelajari gitu, memiliki daya tarik lah istilahnya. oke. Udah dibahas itu, oke. Nah, habis itu selanjutnya siapa nih kira-kira nih yang bakal? Mungkin dari gue kali ya. Oke. Silakan. Kalau menurut gue sejarah sejarah tuh merupakan suatu penyelidikan tentang kejadian di masa lalu yang didata untuk dijadikan sebuah pelajaran. Oke, jadi belajar lah, belajar dari masa lalu, oke. Iya. Nah, yang terakhir nih Rama nih berarti nih pas Ya, nih. dari gue nih ya, pengertian sejarah. Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lalu, yang disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan itu Hmm, disebut sumber sejarah. oke. Gitu. Lanjut lah, balik lagi ke topiknya nih. Jadi, gimana sih kronologi asal mula terjadinya penjajahan nih oleh bangsa Jepang terhadap Indonesia nih? Pada awalnya sih kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia itu tuh cuman buat melakukan suatu propaganda gitu. Oh, propaganda nih. Ngomong-ngomong soal propaganda nih, propagandanya nih dalam hal apa sih nih? Bisa dijelasin? Propaganda yang ditawarin Jepang pada saat itu ke Indonesia ya, dia tuh menawarkan suatu apa namanya? Janji-janji. Ya, janji-janji untuk menciptakan kemakmuran di bangsa-bangsa yang ada di Asia termasuk Indonesia gitu. Oke, terus gimana tuh? Namun ternyata propaganda yang ditawarkan Jepang itu cuma suatu kebohongan. Aduh, berarti Iya, berarti nih palsu. dibohongin lah Itu bahasanya, dibohongin, iya, di PHP-in. Kayak zaman-zaman iya, sekarang lah. iya Abis akhirnya itu gimana nih? akhirnya karena Indonesia curiga mungkin dia tahu kebohongan itu, keungkap itu kebohongan propaganda Jepang. Oke, pasti terungkap lah yang kebohongan lah. Nah, habis Iya. itu apa sih yang dilakuin Jepang tuh pas kebohongan itu tuh propagandanya udah diketahuin sama Indonesia. Eh, oke, karena si Jepang ini udah menduduki Indonesia ya kan. Dia Nah, udah iya. melakukan suatu propaganda, menawarkan suatu propaganda ke Indonesia. Dia udah istilahnya tuh sudah ada di daerah kekuasaan Indonesia dan dia tuh secara terang-terangan mengungkapkan bahwa dia akan Hmm. dia akan memutuskan untuk menindas bangsa Indonesia secara kejam dan apa namanya menjajah bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Oh iya, jadi udah ngaku lah istilahnya ya berarti. Iya, Nah, kan karena berhubung udah ngaku tuh gimana karena nih? hal Pasti ada iya kan perlawanannya kan? ya Nah, pastilah namanya pasti. penjajah itu pasti ada suatu perlawanan dari rakyat Indonesia itu Pasti, sendiri. pasti, Oke. pasti. Jadi bentuk perlawanannya tuh kayak gimana sih gitu ya? Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengalahkan penjajah Jepang ini. Indonesia itu menggunakan strategi. Oh, strategi ya. Ini strateginya kira-kira apa aja sih nih? Nah, contohnya itu ada strategi kooperasi, non kooperasi, dan perlawanan bersenjata. Oh, iya. Koperasi itu setahu gue ya. Jadi kayak udah Ya, bersatu lah kerjasamanya. ya, Udah nggak bersifat kedaerahan. Kalau non koperasi itu masih ya, bersifat daerah. Jadi masih belum masih nyatu gitu lah. berpencar lah. Bener banget. Jadi kekuatannya Ya, ya. masih kurang. Nah, contoh perlawanannya itu apa sih kira-kira yang dilakukan sama Indonesia? Contoh perlawanan yang dilakukan Indonesia.
eh contoh perlawanan yang dilakukan Indonesia terhadap penjajah Jepang yang cukup terkenal yaitu dengan menggunakan strategi penggunaan senjata atau yang bisa disebut perlawanan bersenjata. Iya bener banget. Yang pada saat itu terjadi di wilayah Aceh. Perlawanan tersebut merupakan perlawanan secara terang-terangan terhadap penjajah Jepang yang pertama kali terjadi di Cot Plieng Bayu di wilayah Aceh pada tanggal 10 November tahun 1942. Oke, berarti ibaratnya ya udah terang-terangan lah ngelakuinnya gitu. Jadi Ya, udah secara geram lah terbuka. masyarakat ya. Oke. Iya, Jadi pasti kan ada ini ya, ada pemimpin lah, ada yang gerakin sesuatu gerakan ini nih buat iya, ngelakuin iya, perlawanan. pasti, pasti. Kira-kira pemimpin itu siapa sih? Perlawanan Aceh terhadap penjajah Jepang ini dipimpin oleh ulama muda dan guru ngaji. Oh, Gunung Ngaji. Kira-kira bisa dikasih tahu nggak tuh namanya siapa ya? Nah, perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Hmm. Tengku Abdul Jalil merupakan pemimpin pemberontakan untuk membela ajaran agamanya. Gila. Berarti Itu dari zaman dulu tuh ajaran agama Islam tuh udah kental banget lah istilahnya, sudah, integritasnya. sudah, ya, ya. Oke. Tapi tuh asal mulanya terjadi pemberontakan itu gimana sih? Oke, jadi tuh pada saat itu kolonial Jepang mewajibkan rakyat untuk melakukan yang namanya seikere. Oh, sekere itu. Kayak pernah denger tuh. Yaitu, Tapi kira-kira apa ya. sih gitu sekere itu? Oke, jadi seikere itu adalah penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkuk ke arah timur pada pagi hari. Nah, Oh, ngerti-ngerti. Jadi ya, kayak ini ya, ibaratnya kalau sekarang tuh kayak upacara gitu, ya penghormatan kan? mungkin kali ya. Oke, oke, Nah, oke. Tengku Abdul Jalil sangat menentang hal tersebut. Oh, jadi ada Jepang, pertentangan gitu ya? iya, Jepang kemudian Oke, oke. Nah, kan lalu terus yang apa sih yang dilakuin sama Jepang tuh? Oke, Jepang kemudian memutuskan untuk menyerang rakyat pada pagi buta. Oh, Bayangin pada pagi buta bener-bener ya. ketika rakyat melaksanakan sholat subuh. Wah, jadi ibaratnya tuh lagi sholat langsung diserang ya? Iya, Iya, langsung diserang. Wah, perang bener-bener dadakan sih. gitu. Pasti itu dari penyerangan itu kan gak bakal diem doang kan ya? Pasti ada perlawanan kan. Nah, terus apa sih yang Pasti. dilakukan sama rakyat Aceh itu? Gimana ya? Ya, ketika rakyat sedang beribadah kan, dalam kondisi istilahnya tuh kepepet, terus kaget, ya Iya, rakyat bener tuh banget pasti, sih. ya rakyat tuh pasti berusaha nahan serangan itu dengan sekuat tenaga dengan senjata yang mereka miliki seadanya gitu, senjata yang nggak begitu lengkap. Iya, bener banget, bener banget, bener banget. Eh, Eh, jadi pasti ada nanti pasti dipukul mundur lah istilahnya ya, berusaha ya gitu. pada serangan yang pertama ini si rakyat Aceh ini berhasil nih memukul mundur pasukan Jepang ke Lok Semawe, tapi Jepang tuh ngelakuin hal yang sama lagi di serangan kedua. Nah, niatnya itu gagal lagi, dipukul Oke. mundur lagi. Wah, jadi udah usaha banget lah istilahnya. Nah, Iya, berarti ini rakyat kan ngelakuin antisipasi nih sama serangan selanjutnya ya. Itu antisipasinya itu kira-kira Ya, apa sih ya? antisipasinya ya. Rakyat Indonesia harus menyiapkan suatu strategi tambahan untuk melawan penjajah Jepang, ya kan? Dan Iya bener banget. Indonesia harus melakukan persiapan senjata yang lebih banyak. Dikarenakan persenjataan Jepang itu lebih modern dibandingkan negara Indonesia pada zamannya Iya, bener itu. banget sih. Apalagi kan Jepang juga udah pasti teknologi maju lah. Ada senapan, ada Pasti, ini. Kalau iya, iya, Indonesia pasti. hebatnya masih belum lah. Masih belum Semodern itu semapan lah. Jepang. Bener, bener, bener. Nah balik lagi nih. Abis itu apa sih? Kan ini penyerangannya kan penyerangan 3 nih katanya. Nah itu yang dilakuin tuh apa sih yang terjadi tuh? Oke, pada serangan ketiga, Jepang membakar masjid. Bakal masjid. Jepang membakar Masjid masjid. dibakar. Wah, Masjid dibakar. emang udah gak Gitu. bener itu. Dan lalu Tengku Abdul Jalil saat itu berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh. Oh, Ah,
Ia akhirnya ditembak dan gugur dalam pertempuran itu pada 13 November 1942. Bener-bener ya emang Jepang tuh. Akhirnya meninggal ya. Iya, kasihan Ya, banget. Tapi terlepas dari kasihan tuh ya kita ngehargain lah jasa-jasa pahlawan, Iya, perjuangannya. udah ngorban demi negara, demi demi semuanya lah, demi agama. masyarakat, demi agama juga lah pastinya nih Tengku Abdul. Ya, ya. Nah, ya ibaratnya kayak jas merah lah kalau istilahnya. Jangan melupakan sejarah gitu. Karena sejarah itu penting gitu. Penting gitu. Kita harus belajar dari masa lalu gitu kan, bukan malah ngelupain. Biar jadi lebih baik kan. Nah, kira-kira kita kira kayak gitu aja kan ini ya. Udah sih Itu kayaknya. aja guys, materinya itu. Udah oke kita. Ya udah. Sekianlah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas Cabut merah. dulu.